Oke teman-teman, kita lanjutkan mengenai bounce and breakout ya. Nah, bounce and breakout ini hanya suatu istilah ya, yang ada hubungannya dengan tadi yang sebelumnya saya jelaskan, yaitu mengenai channel ya. Jadi mengenai channel. Jadi teman-teman juga mungkin bertanya, channel dibuat terus penggunaannya gimana? Buat apa? Ya, fungsinya apa? Nah, salah satunya ya penggunaan channel itu kita untuk mempertimbangkan posisi entry, buy atau sell ya teman-teman. Nah, seperti apa ya teman-teman bisa lihat ya. Nah, jadi ketika harga mendekati garis channel, garis atas atau garis bawah, nah itu pasti akan terjadi bounce atau breakout ya. Nah, jadi seperti apa bounce dan breakout itu ya. Nah, bounce itu adalah momen ketika harga memantul setelah mendekati batas support atau resisten ya teman-teman. Nah, contoh teman-teman lihat ini kalau kita lagi up channel ya. Nah, ini lagi dalam posisi up channel. Nah, jadi ketika mendekati line yang bawah ya, nah itu indikasi bounce ya, kita bisa lakukan entry buy ya, ya. Kenapa entry buy? Karena memang trennya tren naik, jadi kita mencari sinyal bounce untuk entry buy ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di situ ya, kalau kita udah punya channel ya enak ya. Jadi ketika mendekati line bawah ya kita bisa masuk posisi entry beli ya, seperti itu. Nah, kalau dilihat dari pola grafik ini kita bisa lihat bisa ada terjadi 2 kali bounce untuk kita melakukan entry beli ya teman-teman ya. Itu tadi ketika channel naik. Nah, ini juga ketika channel sedang turun ya. Nah, ketika harga mendekati line atas ya, nah kita bisa mencari sinyal ketika dia bakal bounce ya, kita bisa masuk entry sell ya. Nah, ini juga terlihat ya ketika berapa kali dia mendekati line atasnya dan terjadi bounce, dan kita bisa lakukan entry sell ya. Itu tadi bounce ya teman-teman. Nah, kalau breakout ya, breakout adalah ketika harga bergerak menembus batas resisten atau support yang telah kita tentukan sebelumnya ya. Nah, jadi kalau seringkali breakout ini mengindikasikan kekuatan tren yang sangat besar ya untuk melanjutkan trennya ya. Seperti apa? Contohnya seperti ini ya. Nah, ketika ada tren turun ya, nah itu kita lihat bisa ada bounce ya, terjadi bounce 3 kali sebelumnya, tapi keempat kalinya terjadi breakout ya. Nah, kalaupun kita udah terlanjur sell, misalkan kita udah terlanjur sell ya, kita bisa kita punya stop loss. Nah, bila terjadi breakout itu, nah itulah kita bisa melakukan entry buy ya. Nah, jadi ketika dia tren turun dan dia breakout naik, nah kita itu sinyal kita untuk entry buy ya ketika terjadi breakout ya. Nah, kita bisa buy, tinggal tentukan stop lossnya di mana ya. Nah, seperti itu teman-teman ya istilah bounce and breakout ya. Kalau teman-teman ingin mempelajari lebih dalam lagi, lebih jelas lagi ya, teman-teman bisa kontak ya admin kita @fox ya, untuk kita sharing-sharing ya, belajar lebih intensif ya teman-teman. Oke teman-teman, demikian video saya mengenai trend line, channel, bounce and breakout. Semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Salam @fox.